Oke, jumpa lagi dengan mentor gua, the one and only jurnalis yang punya CNN. CNN yang punya dia maksudnya. Gila lu, gaji gue langsung di Hey. jadi, Yang jadi punya belum punya. CNN. Lu yang punya CNN yang punya lu, lebih tepatnya. Yang penting Ya, CNN punya gue. CNN ada di hati lu kan? Iya kan, bro? Asik. Ya. Yoi. Karena di CNN lah gue bisa berinteraksi dengan sebongkah emas dalam politik Indonesia. Masa depan, the future of intellectualism and Indonesian politics. Ari Putra. Iya. CNN gue itu Gue cuma baca doa, bro. Kagak, men. Gue itu lebih banyak mendapatkan manfaat dari CNN dibanding CNN mendapatkan manfaat dari Ini lucu nih. Jadi CNN itu luar biasa. Iya. Hidup ini apa Ya, namanya? gimana Punya kontribusi. bistik sapi lokal gimana? Bumbu masakan peranakan Belanda Jawa. Yoi. Mama Itu sahabat iya. saya memasak. Ya, nggak itu nyokap gue, men. Masak Iya. Jawa tradisi apa namanya Belanda, karena nyokap gue nih ibunya orang Belanda. Oh, oke. Jadi pas sampai gue udah distorsinya udah terlalu besar, jadi gue nggak ada Belandanya nih. Ya, Tapi marganya apa lo marganya? Hah? Nggak ada marga, ibunya yang Belanda ya? Ya ibunya bokap gue, jadi ibunya gua itu Belanda totok, kawin sama orang Belanda juga, apa kenil lah, semacam kenil, mungkin tentara Belanda ya, terus meninggal, terus kawin lagi sama orang Indonesia bekas camat di Nguling situ. Ya udah jadi percampuran. Nah, nyokap gue udah distorsinya udah cukup jauh lah gitu. Nah, marganya ini Post namanya. Ada marga Post, famnya ya. Jadi namanya Trisnawati Martin Post. Nah, gitulah, ada Post. Post Gitu. modernism. Post strukturalis. Ya, gue melihat. Sekarang kita bingung juga. Sekarang bingung, Ri. Kita zaman post-truth ini percaya mana nih? Percaya PKI bangkit apa PKI bohong tuh gimana, Ri? Tapi gue percaya dengan kita sayatan bistik itu enak banget tuh bistik tuh. Lu lihat ya? Iya, melihat dong gue. Ya, nanti gue pesan. Politik lu kan udah bermiliar-miliar gila. UMKM inilah. Dasar Anda ini. Ibu sahabat saya yang memasak. Sahabat, Bos. Ya kan? Sahabat. Oke. Sehat, Ri? Sehat dong. Sehat dong. Kita harus terus gitu menjaga ya. kesehatan bangsa, menjaga kesehatan diri sendiri sama dengan menjaga kesehatan bangsa, kata politisi-politisi. Ya kan? Waduh. Itu personalized. Itu kata lain dari le etat semua itu, Bos. Saya adalah negara. Menjaga saya berarti menjaga negara. Lu calon-calon diktator lu. Ya. Kawan, interpretasi lu boleh juga. Nah, Iya, itu kemarin bisa. kita udah bercerita soal ini ya, apa namanya, penampakan di rumah dinasnya Pak Jokowi ya. Dan gue nggak tahu nih respon videonya gimana nih. Ini agak tema yang sebenarnya gue agak hindari di Total Politik. Tapi ya kita harus mencoba masuk ke segmen-segmen itu, Bos. Iya. Karena podcast horor tuh ini iya, juga gede. Nah, gede. lu kan cukup lama nih di istana nih, ya. Iya. Penghuni istana gitu. Menurut lu, siapa sih orang dekatnya Pak Jokowi yang selalu lewat, yang paling fashionable menurut lu? Fashionable ya? Iya, fashionable.
Hampir kagak ada. Semuanya kemeja putih ya. Jadi memang dulu itu kalau lu lihat istana zaman Pak SBY, mungkin hampir semuanya fashionable. Hmm, Oke. Sekarang mungkin yang paling fashionable yang pernah gue lihat itu, yang sering gue lihat itu mungkin Bu Ani kali ya, Hah? Bu Bu Sri Ani. Mulyani. Oh, Bu Sri Mulyani Iya, itu fashionable hitungannya sekarang ya? itu kan fashionable sekarang. Paling fashionable dibanding Pak, lu if you compare with Pak Basuki Hadi Iya, Mulyono, iya, iya, lu iya. gimana coba? Pak siapa? Pak Teten atau siapa? Mas Wisnu Tama aja Hmm. yang kita kenal. Mas Tama tuh kan keren banget, men. Jadi Mas Tama itu salah satu pelopor apa Seragam. namanya, seragam di televisi. Iya, biar itu Yang kayak pertama tuh kan Trans TV kan, dan itu ya, akhirnya jadi trendsetter. ya kayak tentara Semua TV Amerika, sekarang. Bos. Beliau kan sekolah Kenapa? tentara kan di Amerika dulu kan. Bet Sekolah betul. sekolah militer itu ilmu militer Amerika, nggak apa-apa. Lo harus punya seragam yang bagus. Iya, Kalau tentara iya, yang penting Amerika. seragam. Iya, tentara Iya. Amerika. Gua nggak tahu nih di Trans TV kayak gimana. Gua nggak tahu. Nah, Gua gue waktu pertama perpisahan ya, ya, ini gue kasih ini, gue masih ingat betul tuh, kalau nggak salah ya. Jadi kalau more or less-nya, mohon maaf gitu ya. Waktu itu ketika Mas Tama ingin apa namanya, selesai ya, tugas lah ya dari farewell lah. dari Trans TV, kemudian beberapa waktu kemudian kita tahu beliau mendirikan NET gitu ya. Mas Tama mengungkit lagi cerita ketika Trans TV pertama kali dia force untuk pakai seragam, karena dulunya enggak, men. Enggak, ya. Nggak ada tuh TV pakai seragam zaman SCTV, RCTI semua cowboy. Maksudnya wah, jurnalis lo atur-atur, orang kreatif lo atur-atur dari mulai itu kan sebenarnya bertolak belakang kan dari dengan kreativitas kan. Ini industri kreatif, industri bebas, tapi lo atur dengan seragam, nggak masuk akal. Nah, tapi Mas Tama tuh waktu itu gue inget banget argumentasinya. Gue ngelihat ini kok, pertama dibilang ini spirit of the corps. Lo Ya. punya kebanggaan. Ya, Kebanggaan makanya apa, Mas? ada di net tuh ada wajib militer gitu ya. Dulu kita juga ada, men. Di Oh. Trans TV juga ada zaman Mas Tama. Jadi kita setiap kita masuk di BDP namanya, Broadcast Development Program, kita kerjasama sama Rindam, Bos. Rindam Jaya, Bos. Jadi kita, gue bilang nih, jadi ini kayak bela negara juga, gue bilang nih, dalam hati apa manfaatnya, tapi mungkin ternyata, oh jadi kita at least ya kita mengenal, bisa bangun pagi. Iya, iya. Karena anak-anak TV ini susah bangun pagi. Terus yang kedua, lebih kenal satu sama lain dan macam-macam lah. Yang pertama spirit of the corps, jadi kebanggaan karena memakai seragam. Itu pertama, identitas. Yang kedua, Mas Tama itu orang yang hands on. Jadi lu kalau kerja sama beliau, jadi meskipun beliau CEO atau direktur produksi atau kepala produksi gitu ya, beliau tuh langsung turun langsung sampai ya apa namanya, panggung dibangun, dia nungguin tuh panggung, lighting dipasang, dia supervisi betul. Jadi karena dia mengerti. Iya, Nah, dia tuh ngelihat. sampai tukang gendang aja ditungguin sama dia. Exactly. Iya. Jadi makanya karena dia sama Pak Khairul agak mirip. The devil's on the details, bro. Ya nggak? Sama kayak Ari Putra lah. Orang-orang besar kan gitu kan. Selalu menganggap devil's on the Jadi details. Pak Khairul ini mentor kehidupan Anda ya, si anak singkong ini ya. Pak Khairul mentor saya. Nanti kita cerita banyak soal Pak Khairul. Tapi ini kembali ke Mas Tama. Yang kedua, dia ngelihat anak-anak ini kok bajunya jelek-jelek banget, keleleran gitu kan, apalagi kalau udah nginep karena mau bikin panggung apa, kok letak-letak banget gitu. Makanya akhirnya kemudian dibikinin seragam yang hitam sama dia. Yang ketiga, itu bisa menghemat lu bingung berlama-lama di depan lemari. Hah? Maksudnya gimana? Lu coba, mungkin lu laki-laki jadi nggak begitu care, kita nggak terlalu care sama fashion, man. Perempuan, men, itu satu hari bisa hampir setengah jam, men, di depan lemari dia untuk milih gue hari ini pakai baju apa, ya kan? Kira-kira minggu lalu udah gue pakai belum ya? Kayaknya ini Baju tabrakan ini. deh warnanya nih. Ini tabrakan deh warna yang ini nih. Yo, itu bisa. Udah Kalau udah kita kan, kayak, udah kayak mobil truk aja gue lihat tabrakan gitu. Baju. yo, ya Allah. Kalau kita kan laki-laki, kalau makin tabrakan makin suka, men, ya Iya. kan? Makin Oh, hancur iya. makin suka. Kita Yo, tabrakin terus.
tabrak itu biar cewek-cewek bisa lihat apa sih Iya. kamu, kok ini banget sih, tapi kan jadi perhatian, Iya, iya, iya. biasa lah. Kalau Anda ganteng, Kalau cewek enak. kan nggak bisa men, iya Kalau kan? Anda kan ganteng, enak. Kalau saya kan nggak gitu-gitu amat lah, Pak. Loh Ben, mami lu pelawak-pelawak besar Indonesia itu pasti tampil selain cerdas dan lucu kayak lu, Ri, bajunya pasti dibikin tabrakan, Ri. Hmm. Lu inget kiper yang namanya Jorge Campos, Ri. Kayak mungkin dia biasa aja ya. Ya. Dia biasa aja. Cuma dia jadi terkenal dan fenomena. Gue rasa belum ada kiper Meksiko yang seterkenal dia. Itu karena baju tabrak-tabrakan dan warna-warni. At that time nggak ada kayak gitu. Dan konon katanya bola lah yang mengikuti arah gerakan dia. Itu Ya. penelitian sampai diteliti kan? Iya, Ada research ya kan? Iya, ada research. Iya, karena warnanya mencolok, akhirnya orang si penendang ini mentargetkan ke warna yang mencolok di depannya. Jadi dia mungkin terlihat lebih eklektik untuk menangkap bola. Iya. Nah gitu. Kalau kembali ke Mas Tama, faktor pertama spirit of the corps, yang kedua supaya lu lebih rapi dan lu nggak kasihan lu keleleran baju coklat-coklat, waduh kotor-kotor, apalagi kalau di depan panggung. Yang ketiga, lu menghemat waktu, men. Karena lu nggak perlu mikir lagi hari ini lu pergi pakai apa, dan itu sangat nyaman dan akhirnya itu jadi tradisi baru dalam pertelevisian Indonesia. Nah, balik ke Pak Jokowi deh, gue balik. Dia pionir lah di situ ya. Pionir dan akhirnya dicontoh dan sekarang mungkin net jadi pionir baru kan. Lu dulu masih ingat lu kalau ke mall-mall itu yang jual-jual alat-alat gitu kayak bajunya kayak mirip-mirip Trans TV, masih ingat lu? Iya. Ya kan? Semuanya Indomaret pakai seragam habis itu kan. Iya. Semuanya pakai ada seragam. Hitam-hitam gitu. Yang hitam-hitam gitu, men. Oh iya dan benar. Sekarang mungkin banyak yang biru coklat gitu kayak. Taktikal. Iya, dan lu tahu gak seragamnya personelnya Setpres, Sekretariat Presiden sekarang biru coklat juga. Oh, kayak Net TV. Gue nggak bilang kayak Net TV, cuma maksudnya mungkin terinspirasi, mungkin ya. Tapi memang keren kan, nggak apa-apa dong. Kita kan terinspirasi dari hal yang keren, nggak apa-apa. Keren. Gitu. Jadi dulu gue ingat dulu pas gue sama Pak Yoyo di Batang juga ada kostumnya kayak gitu juga, PNS Batang. Satu hari. Hah? Ada? Iya, ada. Karena dia tentara kan. Jadi dia punya selera yang sama Mas Tama gitu. Oh gitu? Ya, jadi dia terinspirasi baju apa, men? Warna Net TV. Biru dongker sama celana coklat itu. Sama sepatu-sepatunya. Iya. Dia pakai itu satu hari itu, baju itu. Untuk membangun kekuatan dan kekerapan. Lambangnya Batang. Iya, Batang tapi. Batang. Itu influence-nya tuh, menurut gue ya. Itu hebat juga ya. Bener juga lo ngingetin gue sama fashion tuh. Iya. Karena istana nih kalau gue lihat siapa ya menteri yang rapi banget. Oh, ada bos. Kalau sekarang nih Ari Batubara paling rapi kalau menurut gue menteri. Ari Batubara yang mana ya? Juliari Batubara rapi. Agus Gumiwang Kartasasmita. Oh ya, Agus ya. Ya kan, memang udah tongkrongan rapi dari dulu. Iya. Kan? Anak-anak apa? Lo paham lah. Dan bagus. Begawan. Iya benar. Anak begawan. Jadi memang ya, bahkan menurut gua Pak Prabowo mungkin karena Pak Prabowo terlalu banyak gaul sama Miftah Sabri kali ya. Jadi bajunya agak kurang. Bajunya agak ini ya. Vintage. Kalau kata anak sekarang agak vintage, Bos. Tapi sekarang iya benar-benar agak vintage, tapi iya benar harusnya vintage sekalian pakai polkadot, Pak. Iya, gitu polkadot ya, sepatu putih gitu kan. Flowers Generation mungkin keren. Pakai kalau pakai ada pakai gitu. Jutbra gitu, itu lebih keren lagi. Tapi memang gue sih merasa ya hari ini itu menteri-menteri ini agak takut menjadi pusat perhatian gitu loh. Kayak dulu Bu Susi pusat perhatian nyentrik gitu kan di Kick gitu. Bukan di Kick sih, tapi selesai gitu ya.
Yang harusnya menurut Lu nggak publik usah menghaluskan kata-kata lu lah. menurut publik performanya baik, tapi harus Eh, selesai gitu, sangat iya. disayangkan gitu kata publik. Ya, di harus selesai gitu. Siapa lagi yang Bu Susi lah yang Rizal paling Ramli, Rizal Ramli, kepretan Garuda tuh harus selesai. Raja Wali Raja Kepret. Wali kan jadi ngepret harus selesai Eh, juga gitu kan. iya, iya. Apakah ini ada situasi menurut lu ya hari ini itu ada situasi hingga Bu menurut gua ya kalau dibandingin sama menteri-menterinya Pak SBY Bu Ani itu yang paling tidak terlalu fashionistik di mata gua gitu. Nggak terlalu fashionable di mata gua Iya. sebenarnya. Bajunya gitu-gitu Jadi aja dan sekarang beliau yang pakai ya, dan lu bilang beliau paling pantas. fashionable hari ini. Makanya gua agak Iya. kaget juga. Jangan-jangan ya gue sih merasa ada upaya bukan upaya sih, tapi eh, ada situasi yang membuat orang-orang agak berhati-hati untuk tampil mencolok di lingkar istana hari ini. Lu menurut lu sebagai konsultan politik ternama, Ri, lu kan Nama nggak akan apaan? menyarankan, lu nggak akan menyarankan apa namanya anak buah atau lu nggak akan menyarankan orang yang lu konsultasikan itu untuk lebih mencolok dibanding bosnya kan? Tapi gua akui, Ri, Enggak, gua tapi akui lu nih, lihat deh, gua akui itu misalnya kayak kawan kita itu Iman Safei itu kan ya. Eh, hmm, dia kan bantuin Bang Ahmad Syaroni. Ya menurut gua ya, Bang Syaroni lebih lebih grande daripada Pak Surya Paloh Surya itu. Paloh, Iya dalam hal fashion, dalam hal lifestyle gitu loh. Merek mobilnya gitu kan, sepatu-sepatunya. Dan gua akhirnya ya ini ngapain lagi Bang Syaroni ini? Morning, morning, morning katanya tiap pagi kan. ya, ya. Nggak ikutin juga gitu loh. Atau Ri, menurut gua memang lagi trennya ke situ kali ya. Gua nggak tahu ya. Trennya mungkin lagi ke situ kali. Selain yang pertama, mungkin Pak Jokowi set the standard Hmm. bahwa ya baju kerja adalah kemeja putih digulung, batik juga sering banget digulung Pak Jokowi itu, Ya, Ri. Beneran deh. Batiknya Pak Jokowi kan bagusnya minta ampun, Ri. Lu boleh Ya, yang gambar kritik Pak itu Jokowi macem-macem, bagus, iya kan? selera batiknya gue suka. Lu Gue boleh pengen kritik beli Pak Jokowi batik kayak gitu. macem-macem. Lu boleh kritik Pak Jokowi macem-macem, tapi lu nggak bisa, lu pasti akan dianggap busuk kalau lu kritik batiknya Pak Jokowi karena itu bagusnya minta ampun menurut Bagus, gua. bagus, bagus. Ya dan sangat. Sama kayak Gus Dur dulu, Uh, batiknya disupport sama dua orang, satu Aji Notonegoro, satu uh, lagi Iwan Tirta. Gus Dur meskipun apa namanya selengean apa segala macam ketawa, tapi batiknya keren-keren. Bahkan dulu ada tren namanya batik Gus Dur kan. Saking hmm, bagusnya waktu itu. Nah, gitu sebenarnya. Nah, pertama itu Pak Jokowi set the standard. Yang kedua, memang sekarang trennya coba lo lihat CEO Ri ke kantor itu, ya mungkin dia kelihatan pakai sepatu hitam, tapi sneakers men. ya, Hampir semua menteri Ri sekarang kalau di istana, kalau nggak gua salah perhatikan ya, sneakers Ri. iya. Tapi Kalau sneakers Pak Jokowi aja sneakersnya mencolok ya, yang hitam ya, putih kan. ya Beliau yang sneakers kalau menteri-menteri biasanya pakai hitam-hitam apa gitu. Yeezy atau apa gitu pakainya Balenciaga juga sneaker, tapi Yo, mencolok kan. iya. Harganya kita Versa, tahu. si Versace udah gak ada Versace. Iya kayak punyanya Apa Bang ini? Ahmad Syaroni lah. Standar gue Versace. tuh itu standarnya Ahmad Syaroni. Iya. Ahmad Saroni kan yang bisikin Hmm. apa Iman lagi Iya. kan juga waduh Hmm. fashionista banget Iya, kan. the icon of hype beast in Indonesian politics, Ahmad Syaroni. Hype beast. Memang. Tapi menurut gue cerdas itu ya. Dan dia Cerdas, tidak cerdas. menyalahi, tidak Nggak tidak ada, hipokrit. ya. Dan itu emang jati dirinya dan itu kita harus akui gitu. Ya lepas dari ini ide siapa, tapi kehadiran Iman Sefei di situ tuh menurut gua perlu kita apresiasi lah. Dia mampu Betul, memperkuat karakter kliennya gitu loh. Emang betul, jago kan betul. kawan ini gitu. Menurut Keren, keren. sampai Makanya kalau dengar wawancara lu sama Iman kan Iman itu kan banyak berangkat dan
apa namanya bergumul dengan ide-ide kreatif untuk korporasi kan, kongguan apa segala macam tuh kan. Ya akhirnya ketika dibawa ke politik itu jadi lebih related gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang kreatif gitu kayak lu yang secara konten kreatif, lu bisa create narasinya Syahroni misalnya untuk bicara tentang nasionalisme, di waktu lain bisa bicara tentang Islamisme, di waktu lain dia bisa stand up komedian kayak Ahok gitu, kayak siapa ya sering stand up Anies. Pari. Ridwan Kamil. Siapa? Kang Emil gitu, coba lu bayangin lu. Gitu. Iya. Ya belum ada di kontak gua. Enggak. Yeah. Tapi poin gue sih gini. Buat para kepala daerah, hari ini cerdas, komedian yang cerdas juga. Jangan-jangan, gue sih membacanya begini. Kan kalau kita menghadapi orang di pekerjaan politik itu, memang kita harus sangat hati-hati mempropos sesuatu, bos. Jangan-jangan itu bukan jati dirinya, gitu. Kayak Iman lagi bilang ke gue, dia itu seneng banget kalau kliennya nimbrung ke detail. Sampai warnanya ikut nentuin, segala macam. Karena menurut dia kalau kliennya nimbrung, berarti dia merasa sampai kepada kesimpulan output yang kliennya banget, gitu. Kata Iman lagi. Nah, gue rasa Iman sih udah ya sebagai penasehatnya Bang Ahmad Syaroni gitu kan. Gue rasa sih sudah mulai mengarah ke narasi-narasi yang lain gitu kan. Kayak kemarin waktu Najwa menghantam DPR, tiba-tiba Ahmad Syaroni nulis gitu ya. Ya kan, tulisan berima-rima juga. Lu baca nggak tulisan yang tersebar? Baca. Tapi, dan lu pasti tahu, ini bukan Syaroni banget. Nah, itu poin gue. Poin gue itu. Miftah pun juga ngomong gitu. Gue nggak pakai mulut gue ya, tapi ini pendapat Miftah, ada videonya di Total Politik, silakan dicari. Ada video. Salah-salahin Miftah lu. Enggak, dia ngomong kok. Gue nggak pernah mancing-mancing Miftah ngomong. Dia ngomong. Oh bener ya? Iya, ada di videonya Total Politik di Pamansap edisi berapa gitu. Gue juga lupa. Lu nontonin semua lah videonya Miftah. Iya. Miftah ngomong gini, akhirnya kita nggak percaya juga nih Ahmad Syaroni yang nulis. Kan kita tahu aja Ahmad Syaroni ini tukang jaga warung yang kemudian jadi orang kaya gitu. Dan jadi anggota DPR untuk mengabdi. Nah maksud gua mempropos sesuatu itu sangat butuh kehati-hatian kayak gitu. Jangan-jangan itu akan membuat publik tidak percaya kepada apa yang dikeluarkan originalitas. Autentisitasnya jangan-jangan nggak ada. Gitu. Gue boleh puji lu, Ri. Gue tuh seneng banget gue muji-muji lu. Soalnya lu udah bikin sesuatu yang otentik tapi emas. Jadi kayak emas yang ada di lumpur, nah lu sewa blambir untuk bersihin dulu lumpur. Akhirnya, ini enggak? Dari style, leadership, cara ngomong, sampai terobosan, itu orang suka sama dia. Ya kan? Ulang bos. Sinyal lu nggak stabil. Kalau gue ngeliat sebagai wartawan. Nah. Halo. Gimana? Nah, ulang lagi. Padahal gue baru muji-muji lu tadi. Ya makanya kalau dipuji langsung unstable ini sinyalnya. Menurut gue, Ri, lu gak usah ngomong jauh-jauh. Salah satu kesuksesan lu adalah ketika lu menemukan emas di dalam lumpur, dan lu manggil Blamwir, ya kan, untuk bersihin tuh lumpur, untuk tarik emas dari comberan, namanya, bukan comberan, maksudnya dari lumpur gitu, namanya Yoyo Ryo Sudibyo. Ya masih aja gue kayak nggak move on gue dari Pak Yoyo nih. Dia suka nonton Total Politik loh. Video-video obrolan kita dia nonton, dia kirim ke gue loh. Nah makanya Pak Yoyo, saya bisa langsung menawarkan jasa. Enggak deh, nggak boleh. Jadi, Ri, gue kan, lu kan mau nanya gue dalam perspektif gue sebagai wartawan kan. Wartawan ini kan konsumen apa yang lu buat. Dan kita sebagai konsumen, kita pilih dong mana produk yang kita punya kuasa, kita punya airtime, kita punya halaman, dan kita punya kuasa untuk tentukan mana yang layak, mana yang tidak layak sesuai dengan journalism view kita. Dan menurut kata leluhur gue adalah top.
Mas Yoyo itu kenapa menarik menurut gua? Karena dia punya terobosan dan original. Dan ketika itu, lu jangan lupa, eranya adalah era Jokowi, era Dahlan Iskan, era Risma, era Emil, yang anti kemapanan, anti oligarki, bukan dari bagian tradisi dinasti politik, gitu-gitu kan. Ya, Dan gua muncul secara terobosan. substantif, gue berani menjamin kualitas Yoyo lebih baik daripada nama-nama yang lu sebutkan tadi. Oke, Bos. Kita simpan Thank you, Ri. ceritanya untuk Asik lah. pertemuan berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.